Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemuda di Masjid Imam Al-Syafi'i di kota Tarkumiyah tepi barat yang diserang seekor anjing yang dibawa pasukan penjajah Israel. Video tersebut juga memperlihatkan tentara Israel memasuki masjid tanpa membuka alas kaki lalu mengintimidasi korban. Pusat Informasi Palestina mengkonfirmasi penyerangan pasukan Israel di Masjid Imam Al-Syafi'i di Tarkumiyah pada Jumat dini hari. Sementara itu, pasukan Zionis Israel belum menanggapi laporan tersebut. Tegangan terus berlanjut di tepi barat sejak 7 Oktober 2023, di mana lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan penjajah atau pemukim ilegal Israel. Krisis energi juga terjadi di Myanmar. Seorang kreator konten merekam keramaian warga di area SPBU. Tidak hanya antrian yang panjang, namun tampak juga sebuah mobil yang sampai harus didorong karena diduga kehabisan bensin. This is a gas station in Myanmar right now. Insane. Membludaknya pembeli harus membuat warga rela mengantri hingga 3 jam lamanya. Di Dhaka, ibu kota Bangladesh, lautan manusia melakukan aksi protes terhadap pemerintah mengenai kenaikan bahan bakar minyak. Para pengunjuk rasa merasa pemerintah setempat telah gagal menghadapi krisis energi yang terjadi akibat konflik Iran versus AS Israel. আমরা ইরান যুদ্ধটাকে সামনে যদি নিয়ে আসি তাহলে সেটার কারণে আমাদের জ্বালানি সংকট যেহেতু আমাদের সোর্স কান্ট্রিগুলো মিডল ইস্ট কেন্দ্রিক সেখান থেকে বাংলাদেশে তৈল আসার জন্য যে সিস্টেম এই সিস্টেমটা ব্যাঘাত হচ্ছে কিন্তু ব্যাঘাত হলে আমাদের সাথে তো তাদের ভালো সুসম্পর্ক তৈরি করা দরকার। তেল সংকটে সরকার একদমই মিথ্যাচার করছে আমি বলবো যে বলছে যে তেলের কোনো সংকটই নেই। আমি একটু আগে দেখে আসলাম যে আমাদের এই যে সামনের যে পেট্রোল পাম্পটি আছে এখানে প্রায় কয়েক কিলোমিটার হলো গাড়ির লাইন যারা তেলের জন্য অপেক্ষা করছে। Kenaikan harga BBM di Bangladesh memberikan tekanan pada masyarakat dengan adanya kenaikan pada biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok. Rekaman yang diambil dari Abu Al-Qasib Irak memperlihatkan kepulan asap yang membumbung tinggi di perbatasan menyusul laporan serangan terhadap kota pelabuhan Khorramshahr di Iran Jumat malam. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Burjisiyah di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumber minyak. Tim Pertahanan Sipil Basra menyatakan api berhasil dipadamkan di sebuah gudang di distrik Al-Zubair tanpa laporan korban jiwa. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan B1 di kota Karaj. Jembatan tertinggi di Timur Tengah ini adalah jalur penghubung penting antara Teheran dengan Karaj. 13 orang tewas dan 95 orang dilaporkan luka-luka. Jembatan dihantam oleh beberapa bom penghancur bunker saat liburan tradisional dan sedang ramai pengunjung. Serangan di jembatan ini menuai kecaman keras dari pejabat Iran atas penargetan sistematis terhadap infrastruktur sipil.
Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini dan bahkan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran jika masih bersikukuh menolak bernegosiasi. Detik-detik serangan Iran di Kiryat Shmona terekam kamera pengawas. Serangan tersebut memicu ledakan dan kebakaran hebat di kawasan permukiman. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah meluncurkan gelombang ke-95 Operasi True Promise 4. Serangan ini menargetkan sejumlah kota, diantaranya Bnei Brak, Petah Tikva, Tel Aviv, Ramat Gan, dan Kiryat Shmona menggunakan rudal Qadar multi hulu ledak. Kelompok Hizbullah Lebanon juga mengklaim turut melancarkan serangan roket ke wilayah utara Israel termasuk Kiryat Shmona. Dampak serangan terlihat di berbagai wilayah. Layanan darurat melaporkan lebih dari 10 titik terdampak di kawasan Tel Aviv dan sekitarnya. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan akibat insiden ini. Di Ramat Gan dan Petah Tikva banyak kendaraan rusak hingga hancur, serta sejumlah bangunan tempat tinggal rusak parah akibat serpihan proyektil. Sejumlah warga mengaku mendengar dentuman keras saat tengah berlindung. Mereka kemudian menemukan kendaraan terbakar dan puing bangunan berserakan di sekitar tempat tinggal mereka. Otoritas tempat menyatakan tim darurat segera dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan mengamankan bangunan yang rusak. Génocide à Gaza, on se taira pas. Génocide à Gaza. Qu'est-ce qui va leur arriver de manière à ce qu'ils puissent supporter le énormément de monde, ce rassemblement que je viens de quitter pour venir torturer et qu'il faudra surtout jamais palestinienne depuis 78 ans et maintenant également ou à les faire violer par des chiens. Chambre de l'enfer. Écoutez le cri de Youssef. Des prisonniers aussi, ils vont faire la photo de la victoire. Voleurs, violeurs, assassins. À chanter les chants de nos ancêtres pour le guider. Je ne pourrais pas le pleurer correctement.